Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'il Ulfah dari Prodi PGMI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Peran Bahasa Indonesia dalam Menunjang Kemampuan Komunikasi Lisan dan Tertulis. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang disusun oleh Ibu Wulan Okti Pratiwi MPD. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari kegiatan interaksi dan komunikasi. Komunikasi itu sendiri merupakan bagian integral kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang baik tentunya akan menciptakan suasana dan keadaan yang baik pula. Tetapi jika komunikasi tidak dilakukan dengan baik, maka akan menciptakan suasana yang kurang baik atau bahkan membuat ketersinggungan terhadap lawan komunikasi. Komunikasi merupakan aspek terpenting dalam kompleks kehidupan manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik secara lisan maupun tertulis. Maka dari itu, dengan memahami komunikasi yang baik, maka orang dapat menafsirkan peristiwa secara lebih fleksibel dan bermanfaat. Dalam makalah kali ini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian komunikasi? Yang kedua, bagaimana komunikasi lisan dan tertulis itu? Yang ketiga, apa saja jenis komunikasi lisan dan tertulis? Dan yang terakhir, bagaimana pengelompokan komunikasi lisan dan tertulis itu? Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian komunikasi, untuk mengetahui dan memahami komunikasi lisan dan tertulis, untuk mengetahui jenis komunikasi lisan dan tertulis, untuk mengetahui pengelompokan komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan ragam komunikasi lisan. Dalam praktik komunikasi, keduanya muncul secara bersamaan. Menyimak adalah keterampilan berkomunikasi yang pertama kali diperoleh dan dikuasai oleh anak. Keterampilan ini memberikan dasar baginya untuk memahami keterampilan berkomunikasi lainnya. Berbicara adalah penyampaian pesan yang dilakukan secara lisan, berbeda dengan menyimak. Kegiatan komunikasi ini dapat diamati dan diketahui melalui perilaku serta bunyi-bunyi ujaran yang dihasilkan oleh pembicara. Yang selanjutnya adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah membaca dan menulis. Kedua ragam komunikasi tertulis ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saling terikat erat. Seperti halnya pada komunikasi lisan, komunikasi tertulis telah dikenal anak sebelum mereka masuk sekolah. Melalui pengalaman di rumah dan di masyarakat, anak belajar dan mengerti bahwa tulisan itu mengandung makna. Pada saat ini, mereka telah mempunyai 3 konsep tentang tulisan. Yang pertama, anak belajar bagaimana memegang buku atau bacaan lainnya. Yang kedua, anak belajar bahwa tulisan ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Yang ketiga, anak belajar mengidentifikasi huruf. Kesimpulan dari makalah ini adalah komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa. Komunikasi verbal dapat dikelompokkan atas komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan menggunakan suara sebagai sarananya, sedangkan komunikasi tertulis menggunakan tulisan sebagai sarananya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.